Selamat datang di pembelajaran Mekanika Rekayasa 1 bersama saya Nurul Aina Syahira. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung reaksi perletakan pada simple beam dengan beban titik yang memiliki sudut. Salah satu contoh beban titik bersudut yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti pekerja yang sedang memperbaiki atap. Hal yang harus kita lakukan untuk menghitung reaksi perletakan simple beam dengan contoh kasus seperti gambar, yaitu seorang pekerja yang sedang memperbaiki atap. Hal yang harus kita lakukan adalah memodelkan kasus. Pekerja kita modelkan sebagai beban P dengan besaran beban 70 Newton, sedangkan atap kita modelkan sebagai balok yang berada di atas dua tumpuan. Karena beban P memiliki sudut, maka untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan reaksi perletakan, terlebih dahulu kita harus menyederhanakan model. Dapat dilihat di sebelah kiri adalah model awal kasus, dan di sebelah kanan adalah model kasus yang telah kita sederhanakan. Setelah menyederhanakan model, selanjutnya adalah menyederhanakan beban P dengan cara menguraikan beban bersudut menjadi beban P vertikal PV dan beban P horizontal PH. Untuk dapat menghitung reaksi perletakan, terlebih dahulu kita harus mengetahui reaksi apa saja yang kita miliki. Pada titik A, yaitu perletakan sendi. Sendi hanya dapat menahan gaya vertikal dan horizontal, di mana gaya vertikal kita sebut sebagai VA dan horizontal kita sebut sebagai HA. Pada titik B, yaitu perletakan roll. Perletakan roll hanya dapat menahan gaya vertikal yang kita beri nama VB. Terlebih dahulu, mari kita hitung nilai PV dan PH. Kemudian, dengan menggunakan persamaan kesetimbangan yaitu sigma momen sama dengan 0 pada titik B, maka perhatikan seluruh gaya yang memiliki jarak tegak lurus terhadap titik B. Ingat perjanjian tanda, jika arah gaya ke atas, ke kanan, atau berputar searah jarum jam, maka bernilai positif. Jika arah gaya ke bawah, ke kiri, atau berputar berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Karena menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0, maka kita berfokus pada gaya yang akan berputar mengelilingi titik tinjau B. VA terhadap titik B berputar searah jarum jam sehingga bernilai positif, dengan jarak tegak lurus adalah 10 meter, yaitu L1 ditambah L2. Maka VA dikali 10. PV terhadap titik B berputar berlawanan arah jarum jam sehingga bernilai negatif, dengan jarak tegak lurus adalah L2 yaitu 5 meter. Sedangkan HA dan PH memiliki nilai 0 karena kedua gaya ini tepat melewati titik tinjau B. Kemudian kita hitung dan didapat nilai VA adalah 13 Newton. Hal yang sama kita lakukan dengan titik tinjau A sehingga didapatkan nilai VB adalah 13 Newton. Kemudian, lakukan cek terhadap seluruh gaya-gaya vertikal dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma vertikal sama dengan 0. VA dan VB memiliki arah gaya ke atas maka bernilai positif, sedangkan PV memiliki arah gaya ke bawah maka bernilai negatif. Kemudian, dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma horizontal sama dengan 0, maka kita dapat menentukan nilai HA. HA dan PH memiliki arah gaya ke kanan maka bernilai positif, sehingga didapat nilai HA adalah negatif 35 Newton. Lakukan cek terhadap seluruh gaya horizontal dengan persamaan sigma horizontal sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap kasus yang diberikan, didapatkan VA 13 Newton, HA negatif 35 Newton, dan VB 13 Newton.